Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Surat Maryam ayat 18 sampai 21 yang kita kaji sampai pada ayat-ayat yang semakna dengan rangkaian ayat ini. Kita lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-45 sampai 47. Ali Imran 45 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarat din wa khdzul man khadalal muslimin وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم عليك بالصهيونيين والشيوعيين وسائر أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Tatkala qalat berkata, tatkala qalat berkata. Siapa yang berkata? Al malaikatu, malaikat. Dimaksud dia adalah Jibril, ya. Asalnya malaikat itu jamak, ya, malaikat-malaikat itu kalau bahasa kita. Ya Maryam, wahai Maryam, hei Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberi kabar gembira kepadamu, pada engkau, bi kalimatin, dengan kalimat, minhu, darinya, kalimat dari dia, dari Allah. Ismuhu, namanya, al-masihu, al-masih, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Wajihan, yang terkemuka, yang menonjol, yang terkemuka, fit dunia, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan min dari
dari kalangan al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, orang-orang dekat ya, dekat dengan Allah. Wa yukallimu, dan dia berbicara, Isa itu tadi berbicara an-nasa, kepada orang, pada manusia, fil mahdi, dalam buayan, ijik dibuai, masih dalam buayan, bayi, wa kahlan, dan ketika dewasa. Ketika masih dibuai, masih bayi maupun ketika dewasa. Wa minas sholihin, dan termasuk golongan orang-orang yang soleh, dari as-sholihin, orang-orang yang soleh. Qalat, berkata Maryam berkata, Rabbi, wahai Robku, wahai pemeliharaku, wahai Tuhanku, ana bagaimana, yakunu li waladun, ada padaku itu anak, yakunu ada li untukku, waladun anak, bagaimana saya punya anak ya Allah, gitu maksudnya ya, kalau bahasa kita. Walam yamsasni, dan tidak menyentuh aku. Menyentuh di sini maksudnya berjima ya, berkumpul-kumpuli, tidak mengumpuli aku. Basyarun, seorang pun, tidak ada seorang pun yang berhubungan badan dengan saya. Qala, berkata malaikat, qala, berkata Allah, kadzaliki, begitu itulah Allahu, Allah. Ya begitulah Allah, yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yakhluqu, dia Allah menciptakan, ma yasha, apa yang dia kehendaki. Idza qada amron, apabila qada, dia menetapkan, dia Allah menetapkan, amron, satu perkara. Apabila Allah menetapkan satu perkara, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, maka sesungguhnya hanyalah, gitu ya. Yaqulu, dia Allah berkata, lahu, kepadanya, kun, jadilah, fa yakunu, maka dia jadi, maka dia ada. Jadilah, maka dia jadi. Kalau mau menciptakan sesuatu cukup berkalam gitu, kun fayakun. Ini yang semakna dengan ayat yang kita bahas ini ya, ketika malaikat berkata kepada Maryam, Allah itu memberi kabar gembira kamu dengan kalimat dari Allah, maksudnya kalam perkataan atau mukjizat dari Allah. Apa itu? Nanti aku punya anak namanya Isa. Sudah diberi nama dulu, Isa. Nanti namanya Isa bin Maryam. Bukan bin bapaknya, karena nggak punya bapak. Bin kan biasanya kepada bapak, ini tidak ada bapak, kepada ibunya, Isa bin Maryam. Lah Isa yang nanti itu wajihan, terkemuka, menonjol, termasuk yang terdepan di dunia maupun di akhirat. Di dunianya memimpin umat, jadi nabi, di akhirat juga memimpin umat, juga terkemuka juga di akhirat. Bukan di dunia jadi pemimpin, diagung-agungkan, tapi di akhirat disiksa, tidak. Ini kebaikan kok. Di dunianya jadi pemimpin dalam kebaikan, di akhirat juga memimpin orang dalam kebaikan. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang didekatkan dengan Allah. Jadi anakmu nanti Maryam itu bukan orang sembarangan itu. Satu-satunya orang yang muncul ke dunia ini 2 kali. Itu Nabi Isa itu. Kan itu ya. Nabi Isa itu nanti di akhir zaman akan muncul lagi. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Salah satunya di sahih Muslim itu akan datang kalau sudah ada Dajjal merusak gitu, nanti Nabi Isa datang. Nabi Isa itulah yang membunuh Dajjal nanti, gitu ya. Salah satu fungsinya karena Nabi Isa itulah yang nabi yang disalahpahami oleh banyak orang, disalahpahami, dikira dia itu Kristen padahal Muslim, orang Islam itu. Nabi Isa menyuruh supaya
mengabdi kepada Allah dan menyuruh supaya mengikuti Nabi Muhammad. Di surat apa nih kok? Surat Shaf nggih. Qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Kan gitu ta? Nanti kamu beritahu nanti akan ada rasul sesudahku namanya Ahmad. Ya kan Muhammad ya, memang namanya banyak. Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Mahi, ada macam-macam kan gitu ya. Namanya memang banyak. Udah ya. Terus salah satu mukjizat juga bayu kalimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa itu nanti bisa bicara baik ketika masih dalam buayan, cek bayek gitu, maupun ketika dewasa. Lah kok dewasa juga mukjizat, maksudnya normal gitu loh. Waktu masih bayi ini yang mukjizat, yang waktu dewasa ya dia bisa bicara normal dengan orang-orang pada umumnya gitu. Dan termasuk orang-orang yang soleh wa minas solihin. Kalau kita disuruh pilih nggih, kowe pilih ndi anak sing soleh apa pilih ndi anak sing sugih? Pilih pundi? Pilih kabeh, kalau pilih siji kok pilih kabeh. Pilih tenane lho nggih. Sugih napa saleh nggih. Tenane lho nggih. Nanti tanya sendiri pada diri kita. Kalau kita masih pilih sing sugih, orang penting sing saleh, berarti kita belum paham gitu loh. Lho ning saleh nek melarat piye? Lho ora apa-apa, saleh melarat ora apa-apa. Ning saleh gitu. Anak-anak yang saleh itulah yang akan menguntungkan orang tuanya. Gitu loh nggih. Di akhirat, nguntungine teng akhirat. Neng dunyane mungkin mboten gitu. Luwih marat ini bangun tuane mungkin, gitu loh nggih. Ning saleh. Karena dia saleh maka dia menguntungkan untuk orang tuanya di akhirat. Ngoten. Gitu loh ya. Kalau kita paham, kita akan memilih seperti itu. Pokoknya bocah iki sing penting bocah sing saleh. Nah, gitu ya. Bukan orang yang kudu dhuwur, nganti pencit, mboten kudu ngoten niku, mboten kudu. Ngoten nggih wonten napa-napa, tapi tidak harus gitu loh. Dunia itu berkurang berlebih gitu. Ndak usah memastikan harus gini-gini, tapi nek akhirat ayo diusahane ayo. Saiki anake dhewe nggih, anak-anak kita harus jadi anak soleh solihah. Berusaha gitu, maksimal harus berusaha gitu. Karena itulah yang baik. Buktinya di sini wa minas solihin kan gitu. Kan tidak disebut nanti bisa kaya. Terus kan tidak toh, tapi solihin, orang yang soleh. Ini juga sama muqarrabin, dekat dengan siapa sih? Dengan penguasa, mboten Nabi Isa itu dikejar-kejar sama penguasa malah akhirnya mau dibunuh toh nggih. Tapi dekat dengan Allah, cedak kali Allah. Nek wong niku nek cedak kali Allah, dekat dengan Allah, nanti kalau berdoa dikabulkan. Nanti kalau butuh apa-apa ditolong oleh Allah gitu ya. Dan nggih. Terus Maryam kemudian bertanya seperti yang di ayat yang sekarang kita bahas kan. Bagaimana saya bisa punya anak yakunu li waladun? Gimana saya bisa punya anak ya Allah? Sedangkan saya itu belum disentuh oleh seorang pun. Ini kinayah maksudnya dikumpuli ya, belum dikumpuli oleh seorang laki-laki pun. Kalau logika yang ada kan orang bisa punya anak kalau dia berkumpul dengan ada hubungan badan dengan laki-laki lalu dia hamil kan gitu. Itu yang dikenal waktu itu dan dikenal juga zaman sekarang kan yang seperti itu. Nah, tapi Allah menjawab, itulah Allah kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah bisa menciptakan anak tanpa bapak. Sudah kita bahas dulu ya. Tidak harus ada bapak, tidak harus, bisa. Allah bisa. Idza qada amron, kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun, maka Allah tinggal mengucapkan kun gitu saja. Jadi fa yakunu maka jadi. Jadi gampang sekali bagi Allah. Nah, kita kesulitan menciptakan sesuatu itu angel. Nah, Allah tinggal bilang kun gitu, jadi. Buktinya ini. Kalau Allah menciptakan sesuatu tidak seperti itu saja. Maka keadaan yang ada di dunia ini hakikatnya ya sekedar ujian bagi kita. Karena kalau kita berpikir gitu, nek cara Allah ngersakne gitu, Allah menghendaki untuk menghancurkan orang-orang kafir itu, ya tinggal bilang kun saja mati kabeh orang kafir itu. Bukan gitu toh? Tapi mengapa kok masih ada? Lah karena untuk ujian bagi kita, untuk menguji kita, ngoten lho nggih. Untuk menguji muslimin. Loh, kalau Allah mau wong Islam iki dadeke sugih kabeh itu ya bisa. Ya bisa. Kalau Allah mau. Tidak mau, tidak ngersakne gitu kok.
Lah kok enek sing sugih, enek sing melarat, enek sing sehat, enek sing lara. Lah karena Allah menghendaki begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalannya. Itu. Ya sekedar mengingatkan saja nggih. Makanya kalau ada di antara kita yang sedang sakit, ngoten niku nggih, didongake, diparani ning daleme ning omahe. Si fulan ke lorong parani ning omahe, lorong ning ndi to? Mulai rumah sakit, parani rumah sakit, didongake, dilipur, dihibur gitu nggih. Wis ora apa-apa, ora ganjarane tambah, dosane suda ndang mari ya. Nah, gitu kan. Ya, jadi dihibur. Wong lara niku nek diparani kancane niku seneng. Pun nate lara dereng. Nate to nggih, kan nate nggih, seneng to. Diparani kancane dihibur itu kan seneng. Nah, gitu dihibur orang sedang susah gitu. Termasuk juga kalau cara Islam ya, tugas kita itu juga mendatangi undangan. Kalau saudara kita ngundang, saudara ini dulure ngundang, yuk tak undang mangan ning omahku ya, datangi. Itu karena seneng kan, saudara kita sedang seneng, kita menemani saudara kita dalam keadaan senang, sebagaimana kita juga menemani dalam keadaan susah. Nah, saat ini abad sekarang ini, zaman sekarang ini, wong lorong ngoten niku mau cukup didongakne tok terus nganggo WA, ndongake nithik. Menapa niku orang Allah masih teng grup ngoten nggih. Misale amin kok banget. Ora sing teko lah pripun. Bukan begitu maksudnya. Nek jenengan adoh ngoten ra apa-apa, nek cedhak parani, sik tersangka diparani gitu. Seneng orang itu diparani, oh dikacekke aku iki dikacekke gitu ya. Nabi ini kalau Nabi itu punya budak, bukan budak, pembantu lah, pembantu. Yahudi, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu jadi budaknya Nabi, pembantunya Nabi, terus dia itu sakit, gitu. Sakit, terus diparani sama Nabi. Diparani lalu dijak mlebu Islam sama Nabi. Parani jak mlebu Islam gitu. Terus ketika dia diajak masuk Islam itu dia tanya pada bapaknya, gimana ini? Saya diajak masuk Islam ini. Hadisnya ini, kalau buka ya hadis ini. Di Sahih Bukhari ini, hadis nomor 1356. Kelihatan ini. Nah, ini kan. Karena gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi, ada seorang anak Yahudi itu menjadi pelayannya Nabi. Terus dia itu sakit, pamar itu lalu dia sakit. Terus diparani Nabi, lara ning omahe gitu, parani fa'atahu Nabi ya sallallahu ya utuh Nabi menjenguk dia, parani. Faqa'ata inda ra'sihi, lalu dia duduk di dekat kepalanya. Jadi di sini tidur kan ya, dia tidur cedak, Nabi cedak situ duduk di situ. Terus diomongi sing apik, ditungake sing apik, terus katakan begini, aslim, mlebu Islam bae kowe. Masuk Islam lah kamu. Fanadzara ila abihi, lalu anak tadi itu ngelihat ke arah bapaknya. Bapaknya anak tadi juga di situ gitu loh, di kamar itu, dalam bahwa indahu, sedangkan bapaknya itu ada di dekatnya. Jadi kayak yang njaluk persetujuan gitu loh, bisa mlebu Islam terus ndelok ning bapaknya ngomong ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, kamu taati Abul Qasim itu. Orang Yahudi itu kalau manggil Nabi Abul Qasim, memang gelarnya Nabi itu Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena punya anak namanya Qasim. Sallallahu alaihi wasallam fa aslama, lalu nanti dia masuk Islam. Nanti jak mlebu Islam, syahadat gitu. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, lalu lebih keluar dari rumah itu dan beliau bersabda begini, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Karena mlebu Islam selamat sekon neraka. Niku. Dadi niku nggih wis pembantune gek Yahudi sisan. Nabi itu njenguk, apa meneh wong Islam. Nah, gitu loh ya, apalagi nanti di hadis lain kita dapatkan Nabi menjenguk saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau yang sakit, ada hadisnya juga. Cuman di sini ini begini gitu loh ya. Jadi kita gatekke saudara-saudara kita yang lain biar tujuan ini kan apa? Tujuannya golek ridhane Gusti Allah. Ngoten lho, bukan yang lain, bukan. Jenguk wong lara gitu. Datang ke rumah sakit, teko nginilik itu semulih gitu, tidak apa-apa. Itu memang tujuannya untuk
mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik sini ya. Itu begitu. Terus tadi prinsipnya Allah itu menciptakan apa saja yang Allah inginkan dan itu tidak terhalang oleh apapun juga. Allah ngersakne kun gitu dadi kabeh apa yang Allah inginkan. Nggih, monggo. Pelajaran dari ayat yang pertama, hendaknya berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang jahat. Min syarri ma khalaq. Kan itu ya. Surat An-Nas Al-Falaq nih lagi. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan gitu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kan gitu ya. Jadi, atau min syarri ya apa saja yang dia ciptakan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari segala kejahatan makhluk yang jahat, kejahatan apa yang dia ciptakan. Karena memang Allah itu menciptakan makhluk itu ada yang jahat, ada yang baik. Enek sing apik, enek sing elek, enek sing gaweane ganggu wong, itu memang ada. Makhluk itu ada yang kerjaannya ganggu orang. Salah satunya setan itu. Kan itu ya, jin yang buruk itu kan ganggu orang. Ada, atau binatang, hewan itu juga ada. Kayak kalau kita tinggal di satu daerah, datang itu kan kondungan gitu nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahirrahmanirrahim ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim gitu kan. Dan yang lain-lain itu kita ndonga nyuwun direksa, dilindungi dening Allah dari kejahatan hal yang seperti itu ya. Termasuk kalau kita sedang nesu, sedang marah itu kan, kemarahan itu kan dari setan. Maka Nabi ngajari dalam hadis, kalau kamu marah ora kuat atau nggih, pengene nesu wae, ndongane pripun? Kon ndonga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana wis kok setan. Dadi nesu, dadi napa? Emosi gitu nggih. Maka disuruh berdoa, suruh membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada dua orang di zaman Rasulullah, ada dua orang dekat masjid itu padu omongan gitu loh. Sing kene ngomong banter, kene ngomong banter. Oh, itu padu lah potongan. Lalu Nabi ngandani sahabat, kamu kandhanono kayak sing lagi nesu kayak kandhanono. Mau ndak tak beritahu doa yang kalau kamu baca nanti kamu akan hilang rasa marahmu itu, kemarahanmu itu. Apa itu? Itu loh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu, suruh berdoa begitu, minta perlindungan dari setan gitu. Malah dia tambah nesu. Gitu nggih. Maksudnya aku edan apa piye? Lho malah ngoten. Ya wis tambah nesu, ora gelem melakoni, ya wis tambah nesu, gitu lah ya. Itu sebagian ulama mengatakan itu kalau memang bukan ulama ya, hadis juga ya. Kalau sedang marah, wudu. Kok wudu? Karena setan itu suka geni. Gitu ya, dari api itu kalah oleh air. Karena nek nesu wudu. Mulai nesu salat, gitu loh, 2 rakaat salat, nanti akan meredam kemarahan itu. Ya, itu contoh ya. Jadi berlindung dari kejahatan makhluk yang jahat. Loh, kadang-kadang kejahatan makhluk yang jahat itu kadang-kadang malah orang terdekat kita itu masalahnya. Kan gitu ya. Orang dekat dengan kita itu kadang-kadang berbuat jahat, makanya kita berlindung. Ini kalau ayatnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum nika. Surat apa nika? Surat Mujadalah nama Mumtahana. Golek iki. Aduwwal lakum fahdharuhum. Nah ini surat Al-Taghabun keliru ya. Itu Mujadalah, itu Mumtahanah, tapi Al-Taghabun. Surat yang ke-64 ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari jodoh-jodoh kalian. Azwaj itu bisa istri, bisa suami ya, jodoh-jodoh kalian. Wa auladikum, dan anak-anak kalian itu aduwwal lakum, jadi musuh bagi kalian. Nah, ini musuh tau ya, jadi musuhnya kan. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka, waspada terhadap mereka.
Wa in ta'fu, maka jika kalian itu memaafkan, wa tasfahu dan kalian melonggarkan, wa taghfiru dan kalian mengampuni, maafkan, melonggarkan, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu. Jadi orang-orang terdekat kita itu bisa jadi musuh bagi kita. Musuh dalam hal apa toh? Dalam hal kebaikan ini gitu. Jadi dicegati atau dihalangi oleh orang-orang terdekat dengan kita. Dan terbukti itu nggih, Nabi Nuh dimusuhi oleh istrinya sendiri, dikhianati oleh istrinya sendiri. Nabi Nuh. Khianat artinya khianat tidak ikut berjuang tapi malah bola musuh gitu loh. Itu istri Nabi Nuh. Nabi Lut juga gitu, istrinya gitu. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu malah justru mengkhianati suami mereka, padahal suaminya Nabi. Gitu. Khianat dalam artian bela musuh gitu loh. Bukan khianat zina, bukan, tapi khianat dalam artian membela musuh, tidak mengikuti suaminya. Lalu itu. Makanya kita berhati-hati, dijogo. Karena itu istri atau suami kita atau anak kita ya tidak bisa atau kemudian dikolungo ya raiso, itu orang dekat kita kok. Makanya fahdharuhum, waspadai. Hati-hati gitu loh, dihati-hati gitu. Ada cerita itu zaman Rasul itu, zaman Umar bin Khattab ya. Zaman Umar bin Khattab itu ada gubernur di Himso, di Homs itu, Syam ya. Namanya Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir ini gubernur di masa Umar, ini juga sahabat Nabi. Terus ketika Umar jadi khalifah, dia jadi gubernur di situ. Nah, Sa'id bin Amir ini punya istri. Istrinya itu cantik gitu, ayu. Terus suka beli barang-barang yang mahal-mahal itulah, maksudnya wanita gitu. Nah, terus ketika dia ditugaskan di Homs, di Homs itu senang, wah ini yang kono aku suatu kuki macam-macam gitu kan. Karena di sana tempat yang orang-orang kaya lah gitu. Lalu ditugaskan ke sana. Begitu ditugaskan ke sana, ini kan disangoni sama Umar. Kalau ini sanggup saya nanti digaji per bulan, digaji, emang ada gajinya, kasih gaji. Jadi mereka tugasnya jadi ngurusi rakyat, digaji sama negara. Ya. Nah istrinya ini mulai pengen blonjo gitu. Mumpung tekan kene gitu ya, cara nek mriki nggih teng pundi? Teng kota gede ngoten nggih, kota besar lah, Jakarta napa pundi gitu. Blonjo wis. Kata Sa'id bin Amir, "Sik ya, aja blonjo sik. Iki dienggo investasi sik wae. Duit iki disimpen kok dienggo investasi kok iso untungane iso akeh gitu." Nah gitu, yes, akhirnya gelem ya wong gitulah. Terus lama dijaluki duit aku tak blonjo gitu. Terus dijawab, kok saya lagi investasi, lagi melaku. Ya wis mulai badi ning ya sik engko sik gitu. Sampai akhirnya istrinya itu enggak kuat, jaluk tenan. Saiki pokoknya kudu saiki. Saya bener jawabnya, wis entek duite. Lho kok entek? Investasi akhirat ternyata. Duit iki disedekahne kabeh gitu. Jadi sedekah sini sedekah sana habis sudah entek gitu. Nah ceritanya itu di kitab-kitab sirah kalau mau coba nih, nanti silakan dicek kitab-kitab sirah ada. Ceritanya kemudian dia nangis, waduh, dihapusi apa bojoku iki. Dari investasi, ya orang ngapusi sana, investasi akhirat gitu loh. Dagang tapi dagang dengan Allah gitu loh. Tiga sedekah itu. Terus nangis. Nah, nangis cerita di sirah tadi loh ya. Ceritanya bener ora ngomong di sirah ya. Tapi ada beberapa kitab istrinya itu kalau nangis itu tambah hayu jarine ngoten. Tambah cantik gitu loh. Ya, si Sa'id bin Amir ini khawatir dia tergoda. Wow, jadi tergoda istri saya sendiri, terus dia ngomong sama istrinya, Bu, istri gitu ya. Di akhirat di sana itu ada bidadari. Enak bidadari sing kalau dia itu menampakkan wajahnya neng dunya iki ketok wajah ngono. Minggu srengenge kalah terang. Srengenge niku lho, kalah gitu dengan terangnya dengan wajahnya bidadari itu. Saking bagusnya, saking indahnya, saking cantiknya itu. Nah, kata Sa'id bin Amir, "Saiki kamu tinggal pilih. Kamu mau hidup sederhana seperti saya ini, urip dadi bojoku sing sederhana ngene iki ra ndek apa-apa. Ning insyaallah swarga golek swarga. Utawa kowe pengin urip sing mewah. Nek kowe pengin urip sing mewah ya wis tak pegat api-apian. Tak ceraikan baik-baik. Saya tak cari istri yang lain, kamu saya ceraikan baik-baik.
Silahkan kamu balik ke keluarga kamu sana, kamu cari suami yang sugih itu terserah, tapi saya tidak begitu. Ngomong gitu. Akhirnya istrinya sadar terus mau mengikuti Sa'id bin Amir itu tadi, jadi hidup sederhana gitu loh, urip apa adanya dalam keadaan baik. Lo gitu loh nggih. Wani mboten ngomong ngoten niku teng nyonya. Ora wani wedi karo bojone ya. Ya, kalau maksud saya tidak harus begitu. Kalau repot-repot gitu loh ya. Ngono wae. Saiki padha-padha ya. Saiki nek ora kuat urip kaya ngene iki, ya wis aku tak urip perjuangan sabilillah ngene iki memang banyak kekurangannya, ora kaya wong-wong kae nyetan. Banyak perjuangannya. Ini nek ayo bareng-bareng golek swarga, nek ora ya wis pisah wae. Aku tak golek liyane, kowe golek liyane gitu. Sing kira-kira patut sing kowe pengen duwe ya gitu ya, seperti itu keadaannya. Baik. Sebelum saya akhiri ini ada sedikit nasihat ya. Jadi untuk hari-hari ini kebetulan yang mungkin Agustus kan biasanya banyak lomba-lomba itu nggih, saya ingatkan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ingatkan bahwa ya lomba ya boleh, tapi lomba yang jangan merendahkan martabat manusia gitu loh nggih. Mosok wong tuwek-tuwek lomba mangan kerupuk niku terus piye? Mangan kerupuk kayak sikile tangannya dibondong ngene iki lho. Mangan kerupuk gitu. Masya Allah, kita itu dimuliakan oleh Allah dengan kedua tangan ini. Manusia itu dimuliakan kalau makan itu pakai tangan gitu loh. Minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan. Bedanya kita dengan binatang itu yaitu kan gitu. Bedanya kita sama kerbau, sama sapi itu kita punya tangan, itu pakai tangan. Kalau emang mau makan kerupuk boleh. Orang kok haram kerupuk enggak? Ya lenggah, duduk, ambil kerupuk dimakan. Lho iki lomba, lah ya lomba liyane wae apa rasane to? Lari balap karung apa mulai? Bal-balan sarungan apa mulai? Apa niku jenenge? Munggah-munggahne jenenge apa? Menekne jenenge apa? Panjat pinang lho, panjat pinang itu. Panjat pinang itu silahkan dibaca di kitab-kitab buku-buku sejarah itu. Panjat pinang itu lomba yang mengadakan dulu Belanda, wong Londo. Sing dikon lomba rakyat jelata niku kon lomba ngoten niku terus mengke didelok karo wong londo-londo niku. Terus kok tiba kan seneng to. Oh, tiba wae. Dadi untuk menghina sebenarnya itu. Untuk menghina bangsa kita, dihina. Ora wong larat to. Kan orang kaya kan enggak mau lomba gitu. Wong sing hadiah dhuwur kae dhek iso tuku kok. Kan itu to. Enggak butuh kan dia wong orang kaya. Nek wong larat-larat dibegitu. Lah sekarang kok kita malah menghina saudara kita sendiri ki piye? Jangan gitu loh nggih. Lah nek orang ngono mosok kabeh dikei ya lomba yang lain lah yang lebih bermanfaat kan ada. Oh lomba lari Kak, lomba lari berapa kilo gitu nggih atau lomba apa yang bermanfaat kan ada untuk menjaga kebugaran tubuh. Apalagi lomba apalagi naik sepeda apa yang lain yang kira-kira bermanfaat kan banyak atau malah lomba cerdas cermat kan gitu kan bermanfaat kan pintar berpikir dan yang lainnya. Lomba-lomba gitu kan manfaat tinimbang lomba-lomba yang cuman guyon. Dan itu sebenarnya melecehkan orang, menghinakan orang. Jangan, ampun. Kita ini dimuliakan oleh Allah, jangan menghinakan diri kita sendiri. Baik, sampai di sini. Tutup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man atana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.